Oh, keren banget ya, boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi pasti udah penasaran banget nih siapa sih narasumber kita. Kalau gitu langsung saja, narasumber kita hari ini adalah Dr. Hashim Hasbullah, spesialis jantung dan pembuluh darah dan juga ahli ilmu faal olahraga. Ia berpraktik di Rumah Sakit Siloam. Jadi kalau misalkan ke Siloam di Bekasi ya Dok ya sama Karawaci. Nah itu nanti teman-teman bisa ketemu sama Dr. Hashim. Dr. Hashim ini merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran dan melanjutkan spesialisnya di Universitas Samratulangi. Oke, di Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Village ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Hashim Hasbullah, spesialis jantung pembuluh darah. Oke, halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Sangat sehat. Sangat sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa sambil duduk ya dok, biar lebih enak lagi ngobrol ya. Oke. Oke. Nah dok, gimana nih dok? Jadi tema kita kali ini itu tentang jantung sehat di era overthinking. Nah kalau ngomongin jantung, jantung itu tuh salah satu organ inti utama tubuh yang penting banget gak sih? Ya, jantung ini termasuk salah satu organ vital kita ya. Mengapa? Tanpa jantung, ketika jantung berhenti sekali detik pun, kita pasti bergejala. Karena jantung itu memompa darah. Kebayang jika kita tidak ada darah yang mengalir ke otak kita, ke tubuh kita, apa yang akan terjadi? Makanya jantung itu sesuatu yang harus kita jaga sejak dini ya. Oke, jadi dia benar-benar yang salah satu tuh fundamental banget Fundamental ya. sekali. Sekalinya dia berhenti tuh ngaruh ke organ yang lainnya. Sangat berpengaruh. Karena darahnya tuh jadi nggak bisa Ya, mengalir. betul sekali. Oke, nah kalau misalkan ngomongin jantung, setahu saya tuh jantung tuh ukurannya kecil ya dok, Kecil. sekepal Ya, jari, betul sekepal kan? tangan. Sekepal tangan. Betul. Nah mungkin ada fun fact lainnya enggak nih, yang kita tuh belum pernah dengar gitu tentang jantung. Jadi jantung tuh memang ukurannya kecil ya. Aslinya cuma sekepal tangan. Sekepal Ya, tangan. jika kita tidak jaga, apa yang terjadi? Bengkak. Pasti sering dengar ya, jantungnya menjadi membengkak. Jadi selain kepal tangan, fungsinya itu utama itu memompa. Jadi kita ngebayang, dia berdenyut dalam satu hari, tebak berapa ya? Ada yang nggak? tahu Ada teman-teman? yang tahu nggak ya? Jantung itu Satu berdenyut hari. satu harinya tuh berapa Berdenyut kali? itu berapa? Supaya Anda bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, ada yang tahu? Tebak aja mungkin 50.000 atau lebih? Salah. Salah. Ada lagi? 120.000 dok. Mendekati ya 100.000, kisaran 100.000 Wow, ya. Jadi 100.000. 100.000 denyutan per hari non-stop dan seumur hidup. Dan seumur Ya, hidup. kita bicara mesin mungkin ada yang bisa sampai lebih ya, tapi kan tidak mungkin terus-terusan. Tapi kita kebayangin jantung kita berdenyut 100.000 kali ya per hari seumur hidup. Dan benda sekecil itu jika kita keluarkan dan dia memompa darah, dia bisa mencapai 9 meter. Wow. Jadi pompanya tuh seperti iklan-iklan di TV ya, 9 meter ngocor dia. Makanya kebayang dengan pembuluh darah kecil yang robek aja ya, kita tahu ya, langsung dia muncrat. Apalagi jika dari jantungnya sendiri dia akan memompa begitu. Jadi benda kecil yang sangat powerful bekerja terus ya, agar sirkulasi darah di dalam tubuh kita untuk mencukupi kebutuhan di otak, mata dan organ tubuh kita itu tercukupi. Itu dia. Dan lokasinya itu di mana? Ada yang tahu nggak lokasinya di mana? Lokasi. Kalau di Ayo, film dimana? pasti kan sudah banyak ketahuan ya dari film ya. Di mana Kalau lokasi ditembak jantung ya. teman-teman? Di dada kanan atau kiri? Kiri, betul gak dok? Di tengah sebenarnya. Di tengah sebetulnya, salah lagi teman-teman. Gak apa-apa, ini kan Jadi, kita belajar ya. Dia di tengah, tapi dia Tengah. mencondong ke kiri. Oh condong sedikit ke kiri ya, Iya, berarti. betul, tapi asli di tengah. Karena itulah hebatnya pencipta kita ya. Jadi jantung itu dilindungi oleh salah satu tulang paling keras, tulang dada kita. Tulang dada. Ya, jadi dilindungi. Dia terletak di balik tulang, di antara otot-otot, terjaga di dalam, dan dia bekerja terus di sana. Terus mompa terus Betul, ya, mompa seumur terus. hidup itu dok. Seumur hidup, tidak boleh berhenti, jangan berhenti, bahaya. ya. Saya stres kalau berhenti, itu dia. Nanti jadi banyak Oh ya. iya betul, jangan. Oke. Itu dia. Oke, nah tadi dokter ngomong kalau misalkan
jantung itu bisa dia mau mompa sampai 9 meter. Oh iya. Berarti semakin dia tekanannya itu tinggi, itu sebenarnya makin buruk atau makin bagus nih jantung itu. Dia kembali lagi. Makanya makanya muncul namanya hipertensi ya. Oh, hipertensi. Ya. Jadi hipertensi itu artinya ada namanya normotensi, tensi yang normal, ada hipertensi, tensi yang terlalu tinggi, ada hipotensi, tensi yang rendah. Jika kita terlalu tinggi, tubuh kita tuh didesain menerimanya itu juga sedemikian. Dengan tekanan secukupnya, yaitu biasa tensi manusia itu di bawah 130 ya. Jadi hati-hati ya, banyak orang tua bilang, oh saya 60, saya 50, tensi saya 140 wajar. Salah. Ya panduannya itu sebenarnya di bawah 130. Ya, di sini kita bisa lihat jadi itu 100.000 kali ya per hari. Ya, sekali mompa 5 liter ya per menit. 5 liter per menit ya. Jadi ini bekerja terus. Dan dibilang jika seluruh pembuluh darah kita dari yang besar sampai kapiler digabungkan satu manusia itu bisa mencapai 96.000. Saya aja baru tahu sebenarnya. Iya, wow, itu 96.500 kilometer. Jadi karena memang iya, selain pembuluh darah besar ada pembuluh darah kapiler kecil-kecil ke seluruh tubuh kita, itu dia. Jadi sangat hebat sih menurut saya jantung itu. Iya, luar biasa banget ya berarti ya, jantung ini tuh esensial banget. Betul, jadi tadi yang menanggapi pertanyaan tadi yang jika tensinya tinggi, logikanya kan lebih powerful dong ya. Betul, harus lebih ada bagus. dorongan kuat. Jadi tubuh kita tuh sedemikian bisa menerima tekanan tertentu. Jadi itu yang kita bilang kenapa jika hipertensi itu harus kita obati. Jika tekanan itu melebihi, otomatis target organ akan kena, ginjal, otak, mata, bahkan pembuluh darah kita juga akan cedera. Jadi kita kebayang kalau kita beli selang, setiap selang tuh ada tekanannya ya. Untuk yang air tekanan seberapa, pipanya harus bagaimana. Betul. Imagine kita pakai pipa tipis untuk tekanan yang tinggi, apa yang terjadi? Pipa itu akan rusak. Begitu juga pembuluh darah kita pasti akan cedera, rusak. Nah di sanalah nanti lama-lama jadi member pasien saya kayak gitu. Jangan ya dok ya. Jangan makanya ya. Jangan, harus sehat. Oke, nah dok, tadi dokter juga kita tahu ya ternyata kalau misalkan posisi jantung itu dia ada di tengah tapi condong sedikit ke kiri. Betul. Jadi bukan di dada kiri ya. Bukan. Nah ini tuh mitos atau enggak nih dok? Katanya kalau misalkan kita tidur itu nggak boleh madep kiri karena nanti menekan jantungnya nih. Sebenarnya tidak. Sebenarnya enggak. Tidak mitos ya karena begini. Mitos ya. Seperti saya bilang tadi jantung kan posisinya terlindungi. Jadi banyak orang mengatakan, wah dada saya kau kiri ditekan sakit. Jantung enggak? Ya enggak. Karena itu dia Tuhan menciptakan jantung kita tuh sedemikian terjaga. Salah satu organ yang sangat vital sehingga diletakkan di posisi paling aman. Di balik tulang, diselimuti oleh tulang rusuk kita, diselimuti oleh otot-otot kita. Jadi goncang, istilahnya posisi tertentu seharusnya tidak ada pengaruh untuk penyakit jantung, untuk masalah jantung. Berarti mitos ya, karena udah didesain sedemikian rupa. Betul. Oke, nah kalau dilihat juga nih dok, mungkin teman-teman bisa dilihat juga ya di slide ya. Fun fact-nya adalah detak jantung wanita itu ternyata dia berdetaknya tuh lebih cepat 8 detak per menit ya. Nah itu tuh sebenarnya faktor biologis seperti itu tuh ngaruh nggak ke kesehatan jantung pria dan wanita? Oh ya tentu. Sebenarnya kalau dibilang denyut jantung semakin cepat itu tidak baik sebenarnya. Makanya untuk kita perlu mengetahui ketika kita seperti tadi kan habis olahraga ya. Betul, habis senam tadi kita. Semua rata-rata kayaknya pakai smartwatch zaman sekarang ya. Dipakai nggak smartwatch-nya? Dipakai atau buat gaya? Dipakai teman-teman. Jadi kalau pakai smartwatch kita harus tahu kita before exercise denyut jantung kita berapa, after exercise berapa. Kira-kira tadi ada yang tinggi nggak? Ada yang 150 nggak denyutnya? Ada yang lebih dari 150 nggak teman-teman? Enggak, masih sehat ya. Masih sehat. Normalnya itu berapa sih dok? Maksimalnya? Normalnya. Iya. Normalnya jadi kalau kita bicara jantung itu selalu beradaptasi dengan kegiatan kita. Jika kita duduk santai, rileks, harusnya denyutnya di bawah 80, 60, 80, rileks. Ya. Kalau aktivitas sedang bisa 80 sampai 100, jika agak berat 100 ke atas wajar. Kayak kita nge-gym 120, 130 itu wajar. Jadi dia beradaptasi dengan kondisi itu.
Makanya jika kita temukan ada teman-teman kita yang duduk tenang aja denyutnya 110, nah itu kita harus waspada. Oh, itu bisa jadi salah satu Iya, indikasinya salah satu. juga. Wah. Jadi harus kita cari tahu penyebabnya. Apakah sedentary life yang jelek, gaya hidup yang jelek, duduk. Karena kan zaman sekarang saya tadi 20 menit sebelum mulai acara saya keliling. Oh, keliling dulu. Rata-rata saya lihat semua duduk, semua mau dimanapun. Apa, handphone dok? Ya, dengan handphone, duduk, diam. Jadi kurang beraktivitas. Kurang aktivitas ya. Kalau nggak di ruang luar, sibuk ngerokok saya lihat. Mungkin harus dibikin tulisan dilarang merokok di mana ya? Nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh ngerokok ya? Nggak boleh ngerokok, sebenarnya dok. Iya. Oke, nah tadi nih dok, kita juga ngebahas. Tadi dokter mungkin juga udah keliling ya. Iya. Di sini kebanyakan kalau dokter ngeliat tuh usianya usia muda. Muda, atau muda. gimana? Muda. Di sini juga muda. Di sini, coba Iya. lihat dok, dari muka-mukanya kira-kira di sini kebanyakan Gen Z atau apa nih? Atau rata? Atau baby face semua deh Sebenarnya kayak kita? Gen Z itu kan kalau kita lihat batasannya umur ya. Saya sih Betul. bukan sih. Banyak sekarang orang tua kelakuan Gen Z juga saya lihat sekarang. Oh, dari kelakuannya. Oh iya, banyak sekali. Oke. Oke. Nah nih dok, kalau misalkan kita ngomongin tentang penyakit jantung, Ya. itu sebenarnya tuh trennya itu gimana sih dok? Apakah usia-usia muda, Gen Z yang seumur ya dok? Ya, betul. Apakah itu kita resiko juga terkena penyakit jantung atau sebenarnya tuh udah buat yang orang tua aja nih? Nah, itu dia. Kalau bicara 15 tahun lalu saya jadi dokter umum, 15-20 tahun ya. Saya pernah melapor ke dokter spesialis jantung, ada pasien usia 40 serangan jantung, saya kena marah, bego banget lu. Udah jadi dokter UGD lama masa nggak tahu. Setelah saya kirim EKG-nya lewat email, zaman dulu kan nggak ada, BlackBerry aja nggak ada ya saya, email. Oh iya betul. Jadi dulu itu kayaknya 20 tahun lalu usia 40 tahun ke atas itu pun masih sangat jarang. Tapi sekarang berbeda dari fun fact kita bisa lihat nih ya. Jadi sekarang kasusnya tuh 35 tahun ke bawah aja kasusnya itu mendekati 30% loh dari total serangan jantung yang terjadi di Indonesia. Jadi apakah ini penyakit orang tua? Salah sekali. Ini penyakit apa? Penyakit gaya hidup. Oh, gaya hidup. Nah berarti Gen Z itu gaya hidupnya paling beda ya mungkin. Jadi bergaya hidup seperti apa? Misalnya kayak gaya hidup kurang istirahat ya macam-macam. Gaya makannya saya lihat tadi semua kayaknya nggak ada, walaupun di bawah ada midi fresh ya. Kayaknya yang beli salad kayaknya satu orang kayaknya saya lihat tadi ya. Yang lain ngantri kopi, kemudian ada yang saya lihat tadi beli nasi uduk di kedai mana itu. di atas Terus ya? pastry, saya bilang. Nah, ya cici koko tadi saya lihat. Cici Waduh, koko. semua gorengan saya bilang. Wah, laris. Gorengan tuh. Jadi gaya hidup karena tuntutan pekerjaan kita mau cepat, jadi kita fast food ya, junk food. Dan Junk itu food, betul. dia penyakit jantung sekarang ya karena itu gaya makan kita yang salah, kemudian kasus sekarang vaping, rokok ya tinggi sekali, bahkan jadi gaya hidup bukan kebutuhan lagi gaya hidup ya. Terus sedentary life, banyak duduk. Jadi kita lihat di sini ya di slide itu saya kasih gambaran 6 penyakit yang dapat memicu penyakit jantung pada usia muda. Jadi ini tidak ada tulisan tua loh. Jadi memang penyakit ini pun sekarang banyak diderita oleh anak muda. Kita bisa lihat di berita di RCM ya, anak muda gagal ginjal banyak ya. Jadi salah satunya diabetes. Kita bicara diabetes, apa itu diabetes? Ada yang tahu nggak diabetes apa? Pasti tahu ya Gen Z mah. Biasanya apa sih? Ada yang tahu teman-teman diabetes? Udah terbaca sih ya. Kencing manis ya. Manis. Jadi diabetes itu penyakit kencing manis. Jadi kita di sana ini research semua ini. Jadi di sana dengan kita menderita diabetes, kita sudah dapat 4 poin, 4 kali lipat beresiko dibanding orang yang tidak diabetes. Wow. Imagine ya, kamu usia muda, usia 30, gula darah Anda ternyata sudah pradiabetik. Ada yang pernah cek nggak gula di sini? Di sini ada MCO nggak ya? Teman-teman cek gula darah? Berapa rata-rata? Kalau saya belum sih. Ya gula puasa di atas 100, selamat Anda sudah sedikit lagi jadi member. Tinggal jadi member dokter. Dan saya yakin banyak. Iya sih. Jadi kita ngelakuin pemeriksaan ternyata banyak. Jadi dengan diabetes saya naik 4 kali lipat.
tambah lagi jika ada hipertensi, ya. Seperti yang ditanya tadi kan, jika tekanannya kuat bagus nggak? Jadi hipertensi merusak pembuluh darah. Begitu pembuluh darah kita rusak, ditambah kita ada diabetes dan kolesterol tinggi, ya obesitas, kegemukan, kolesterol tinggi, disitulah mulai terjadi penumpukan. Jadi selang kita yang di rumah itu penuh dengan kerak, lumut, yang makin tahun demi tahun akan bertambah. Makanya angka serangan jantung termuda yang pernah saya alami itu 27 tahun. Oh, muda banget ya? 27, tidak ada genetik, orang tuanya masih hidup. Jadi masalah dia cuma rokok. Tuh teman-teman, Dia- rokok yang Dia langsung bahkan di tidak highlight gemuk, tuh. dia tidak gemuk. Waktu dicek gulanya agak tinggi. Oh, Jadi ngaruh juga ya? ngaruh sekali. Rokok terus ke diabetes Rokok ditambah juga. diabetes, ya. Kemudian badannya atletik padahal. Oh, rajin Jadi olahraga. saya sekarang suka bilang, jangan menganggap zaman sekarang olahraga ya, gym di mana-mana ya. Betul. Banyak sekali gym, Iya. jalan lari pagi, vlog-vlog. It's not enough. Pedal sekarang dok. Oh pedal ya, Betul. itu dia. It's not enough ya. Olahraga itu penting, tapi tidak cukup. Anda harus menjaga hal-hal seperti ini, diabetes, hipertensi, obesitas, merokok. Itu hal yang sebaiknya dari usia muda mulai diatur. Ya, kalau saya pribadi dokter jantung bilang manusia butuh happy ya, setuju ya. Makan itu Betul. penting. Menikmati hidup juga dengan makanan penting. Bukan berarti saya minta semua pegawai Alfani mulai sekarang besok makan salad. Oke, oke salad. Tapi saladnya nggak boleh pakai mayo loh, ingat loh. Oh, jadi sebenarnya nggak boleh, Nggak boleh. bahaya ya kalau pakai mayo ya? Iya sama aja. Oh, sama Tapi yang aja. tidak kalah penting tuh yang tadi lihat ada tuh tadi stres. Ya, salah satunya stres. Ya, jadi stres tuh ditanya tadi apakah overthinking bisa menyebabkan penyakit jantung Gimana tuh, Dok? secara indirect. Secara direct ada juga sebenarnya. Secara indirect kita overthinking pasti tidur kita kurang. Makan kita jadi ngaco. Ya, dan itu yang akan menimbulkan resiko-resiko tidur kurang, hipertensi mulai muncul. Oh, saling Ya. ngaruh Ya, ya. saling ngaruh. Jadi semua saling berikatan itu sebenarnya. Di sini boleh dilihat di slide ya. Oke. Saya coba boleh tanya ke semua pegawai hari ini, pagi ini. Makanannya yang di tulisan warna hijau atau merah? Pagi ini coba lihat. Coba teman-teman. Tadi pagi sarapannya merah apa yang hijau nih? Merah semua ya. Lantang banget Oh itu ada yang hijau merah. ya. Syukur kalau ada yang hijau ya. Jadi kebayang yang merah itu ya makanan yang kita makan sehari-hari sebenarnya. Tapi ya itu yang harus mulai kita shifting berubah. Ya, kita boleh makan enak, tapi kita perlu makan sehat juga, begitu. Aduh, Ya. oke. Jadi dituliskan ini sih sebenarnya quote dari Alpha ini. Oh, kata Yang Elsa bikin apa jantung tuh, Dok? lemah bukan cuma mantan tapi junk food Junk sebenarnya food, ya. Betul. Ya. Aduh. Oke. Ya, kita Nah, kira-kira nih Dok, kalau misalkan nih kalau saya boleh lihat nih ya, yang Ya. merah tuh sebenarnya dia enak, saya juga sering makan. Nah, kalau misalkan boleh disebutin nih, salah satu jenis makanan atau kebiasaan pola makan tuh yang bener-bener harus banget dihindari karena dia itu bisa banget memicu penyakit jantung. Itu apa tuh Dok? kalau saya sebagai dokter yang paling saya bilang tabu itu gorengan. Gorengan teman-teman, aduh. Gorengan gak Gorengan boleh. dan sejenisnya yang di deep fried itu dia. Yang deep fried. Jadi ada oke. penelitian ya. Jadi antara kentang rebus, kentang goreng, kemudian keripik kentang. Kentang rebus tuh dianggap misalnya 100 kalori. Dengan yang jumlah yang sama jika kita goreng dia berubah menjadi 200 kalori. Begitu jadi keripik 300 kalori. Jadi imagine kita selalu menambah kalori yang berlebihan dari tubuh kita. Itu yang bikin lama-lama jadi diabetes. Diabetes. Itu dia. Jadi kalau saya bilang ke pasien saya makan gorengan boleh, kulitnya dibuang semua. Gak makan berarti ya. Gak makan dong bukan berarti, gorengan ya. iya kan gorengan judulnya digoreng itu Dok. Oke deh.
Oke, nah dok, tadi juga sempat ya kita ngelihat salah satunya dokter juga udah sempat mention nih, stres. Ya. Nah di sini tuh dok, kita itu lokasi kerjanya tuh selain yang ada di office, mungkin kalau di office kita sering banget yang seharian depan laptop, tapi ada juga teman-teman yang nih yang di cabang mungkin di Ya. warehouse, terus juga di area di toko yang kasir. Nah itu kan tipe-tipe stresnya tuh beda-beda ya dok ya. Ya. Nah gimana sih cara kita menghandle stres itu biar nggak kena jantung nih? Jadi dengan tempat kerja kita ya bermacam-macam di depan komputer, di depan customer, anggapnya di depan komputer juga ya, ataupun yang di gudang ya. Jadi alangkah baiknya itu kita tuh ketika bekerja terutama untuk pegawai-pegawai 9 to 5 seperti itu ya. Kita perlu namanya micro breaks. Sebenarnya ada slide selanjutnya. Micro breaks, coba boleh kita ke slide micro breaks mungkin, itu apa tuh dok? Boleh dijelasin Jadi ya? micro breaks itu jeda ya, jeda yang perlu kita lakukan untuk istirahat ya. Nah itu tadi sebelumnya. Oke, ini Jadi teman-teman itu boleh dilihat. ini sudah banyak dicanangkan di perusahaan-perusahaan sebenarnya ya, bahkan di luar negeri. Jadi ketika kita bekerja di depan komputer, kita fokus lihat ke komputer, at least sebenarnya dibilang 1 jam 2 jam itu kita take a rest. 1 menit, bisa ini kan 30 detik sampai menit, kira-kira 1 menit sampai 5 menit. Misalnya contohnya kalau, kenapa? Dengan kita melakukan ini, itu salah satu keuntungannya yang paling penting itu prevent cognitive fatigue. Jadi kita tuh, otak kita tuh bisa resting sebentar, ya, untuk dia istirahat, untuk dia nanti balik lagi. Kalau enggak dia akan fatigue. Di situ makanya orang yang bekerja lembur berkepanjangan akan cenderung melakukan kesalahan, bahkan termasuk dokter. Oh gitu? Oh iya sama, jadi kita tetap kita, akhirnya kita mengerti, rumah sakit sendiri membatasi jadinya. Walaupun dokternya sangat rajin, oh iya enggak, no, enough. Ada waktu resting Anda, itu dia. Karena dengan kita melakukan kerja lembur, kerja yang monoton terus menerus, kita akan cenderung lebih banyak melakukan kesalahan. Ya, dan ide kita tidak akan keluar. Jadi microbreaks ini sangat penting sebenarnya untuk orang yang kerja 9 to 5 yang biasanya kayak di depan komputer ya, atau di gudang hanya mencatat seperti itu. Jadi dia butuh melakukan. Nah kita lihat slide berikutnya bagaimana caranya. Jadi dibagi dua ya, ada untuk yang kerja di belakang meja sama yang di luar meja, yang di lapangan. Jadi ketika kalau kita kerja di komputer, at least 1 menit sampai 5 menit tuh kita stop. Kita istirahat sebentar, kita lihat istirahat mata. Jadi kalau istirahat mata pengen pandang lihat yang jauh. Jadi lihat lokasi yang jauh. Jadi akomodasi dari mata kita berubah, menyesuaikan. Di situ bebannya akan turun, itu dia. Kemudian gimana juga kalau enggak dengan cara nafas, tarik nafas 4 detik, dibuangkan lewat mulut 6 detik pelan-pelan. Ya, dilatih berapa kali. Dan stretching, misalnya stretching tuh kalau body scan tuh misalnya kayak kita ngetik, ya kita mulai ini ya, stretching tangan. Stretching, tergantung dari jenis pekerjaan kita ya. Gerak-gerakin badan, itu dia. Kalau di luar kan kayak kita sering lihat di internet kayak di Google, kantornya ada mereka kan. Tidur 15 menit, jadi habis kerja ke tempat sana. Boleh nggak Bu? Ada jadwalnya ya dibuat. Bahaya ya, kalau disalahgunakan pusing juga ya, kena marah saya nanti. Tapi idealnya seperti itu. Definisi nanti microbreaks itu resting itu bukan berarti kita melihat yang hal lain loh. Dan yang banyak yang di kita sekarang apa? Resting kita apa? Resting kita apa? Nih HP gitu ya. Browsing. Mikir lagi kita. Ya. Apalagi kalau yang suka nonton apa yang huruf Y itu ya, yang kayak lambang-lambang itu ya YouTube ya. Itu kan banyak reels sekarang ya. Instagram bikin, itu kan brain rot sebenarnya. Itu yang bikin otak kita proses belum selesai ganti. Itu justru bikin lama-lama jadi idiot sebenarnya. Jadi makin apa ya, kurang bisa fokus. Kurang fokus ya. ya. Fokusnya turun nanti. Oke, jadi lebih baik tuh kita nggak usah pegang HP, nggak usah nambah informasi nih kalau microbreak. Kalau penting kerja ya. Tapi itu ya kalau kita bicara microbreak kan kita istirahat sebenarnya. Nah kalau yang di luar
di luar misalnya yang aktivitas ya minimal bicara, ngobrol. Dari yang dia bisa nyatet-nyatet akan ngobrol sama itu, pun ngobrol hal yang lain. Kira-kira 5 menit, minum air putih. Nah itu yang paling jarang. Di sini zaman sekarang sih ya, Kenapa tuh? saya nggak pernah di mall tuh ngelihat megangnya air bening, semua berwarna kan. Iya, Itu boba dia. gitu Ya ya. itu, begitu juga di sini rata-rata tumblernya isinya apa itu? Tumbler apa itu Air teman-teman? putih ya. Air putih dok. Ya, Sehat gitu. kita di sini dok. Oh sehat Air ya? putihnya tuh Ya, air putih bagus. semua tuh. Bagus. Oke, nah mungkin dok, ini teman-teman di sini kan emang kita biasanya kerja dari 8 to 5 ya, yang benar-benar di office, yang depan laptop Ya. segala macam. Mungkin dokter ada gerakan gak nih, atau stretching biar teman-teman tahu nih, gimana sih stretching yang ringan-ringan aja gitu, sederhana buat kita. Ya micro breaks dari pekerjaan. Saya malu, saya aja gemuk saya. Gimana dok? Boleh dok, coba dok. Jadi kalau dibilang makanya saya kembalikan tadi, stretching itu sebenarnya kembali ke kondisi pekerjaan kita. Kalau kita duduk ya kita berdiri, kita gerak dulu, gerak jalan dulu. ya. Gerakin badan aja sebenarnya sebenarnya enggak ada rumus-rumus tertentu kita harus gerak seperti apa ya. Tapi dari hal yang rutin kita lakukan, misalnya ngetik, tangan kita stop ngetik. Ya, kita latihan tangan ya. Kalau duduk lama berdiri karena ada dengan duduk lama sendiri ya itu ternyata sangat mengganggu sirkulasi darah kita ya. Jadi duduk berkepanjangan itu pada akhirnya akan menyebabkan masalah ya, karena ada yang bilang bahwa kaki itu jantung kedua. Oh, kaki Ya, jantung kedua. ada orang bijaksana, orang wisdom, dengan Anda berkurang banyak jalan, aliran darah Anda akan terganggu. Ya, jadi sangat penting. Jalan tuh sangat penting. Makanya kita bicara kalau orang-orang di kampung kok sehat, ya kan? Kok fit udah tua? Ini karena banyak gerak. Kalau di Indonesia, saya kadang jadi malu. Di Indonesia kita sepeda listrik laku loh. Di luar negeri nggak ada yang pakai sepeda listrik loh. Jalan mereka. Jalan semua. Di sini sepeda listrik laku. Mau ke Alfamart di seberang motor. Nah itu dia. Itu yang salah. Kenapa Pak? Ya, jadi kayak gitu. Jadi jalan itu sangat penting ya. Jadi kalau kita bisa duduk lama, at least Anda setelah 5 jam atau 4 jam Anda berdiri. Jalan sebentar, stop lagi. Oke, jalan sebentar, stop lagi gitu ya. Ya. Nah dok, selain itu nih dok, mungkin teman-teman di sini tadi tuh udah disebutin juga ya kalau misalkan stres itu tuh ngaruh banget. Oh sangat berpengaruh. Dari pikiran kita itu bisa ke jantung. Betul. Nah ada gak sih dok cara mungkin, gimana caranya supaya nih teman-teman Midiers nih, baik yang di office atau yang kerja di warehouse, apalagi warehouse yang sistemnya tuh shift ya, yang terus menerus berjalan. Ada gak sih cara buat manajemen stresnya tuh gimana? Itu ada tuh di TV. Oke, ini dia. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang kompeten untuk mengatakan bagaimana cara menangani stres, saya dokter jantung juga sebenarnya tidak terlalu kompeten. Ada namanya psikolog ya. Tapi hal-hal terpenting kita kan lihat di sini ada 8 ya, 8. Ada 8 betul. Self care seperti itu banyak disalahgunakan sebenarnya self care versi Gen Z sekarang ya. Tapi yang jelas saya sebagai dokter tuh, at least pertama stres itu akan berkurang jika Anda exercise. Exercise balik lagi ya, harus exercise. Kita minimal luangkan waktu setengah jam untuk berolahraga, either ke mau jalan atau mau olahraga yang lain, itu akan mengurangi angka stres Anda. Ya, ketika kita stres, apalagi kita nge-gym, endorfin kita keluar, itu bisa mengurangi resiko, tingkat stres kita akan turun dengan sendirinya. Itu yang bisa saya pastikan ya. Tapi kalau kita bicara self care ya itu saya harusnya kembali ke psikolog sebenarnya ya. Gimana kita self care? Memang pada prinsipnya kerja itu rata-rata sekarang burnout ya, banyak ya istilah paling sering ya. Betul, benar gak teman-teman? Kerja tuh burnout gak? Oh enggak ya? Di sini happy ya? berarti dok suasananya. Berhasil loh. Ya. Jadi banyak cara kalau saya pribadi dengan olahraga. Begitu Anda mulai memulai olahraga, dengan sendirinya akan mulai mencoba makan lebih sehat. Itu nanti muncul sendiri itu ya. Dan akhirnya tidur Anda lebih gampang. Itu dia. Tapi orang yang kerja 9 to 5, udah itu malam kongko-kongko sama temennya aja duduk, main handphone. Percayalah, pasti rata-rata tidurnya malam. Betul. Pasti kurang tidur semua. Jadi
At least dengan exercise, makan sehat, Anda akan bisa tidur. Kalau meditasi, ya minta pertolongan orang, ya betul juga itu. Tapi hal yang bisa kita lakukan sendiri, yaitu ya mulai sekarang, luangkan waktu setengah jam, 1 jam itu, dok gak ada waktu dok, enggak, kamu ada waktu. Karena kau habiskan waktu, coba cek aja sekarang, ini pagi nih, coba cek semua di handphonenya, udah nyala berapa screen time-nya. Nah, ketahuan di sana. Ya, jadi itu yang harus kita hindari dan kita lebih aktifkan untuk berolahraga, baik dengan jalan, baik aerobik atau seperti hal yang lain. Ya. Oke, jadi emang penting banget ya saling ngaruh. Betul. Ah dok, sebenarnya tuh ya, kalau kita lihat nih di sini, kita tuh udah sering olahraga. Betul. Pola makannya tuh masih yang ya udah yang begitu aja. Ditambah lagi lifestyle kita yang tadi mungkin begadang, terus juga mungkin yang merokok kan. Merokok kayaknya udah kebutuhan banget nih. Itu sebenarnya tuh bisa nggak sih dok? Salah satu hal tuh yang kita manajemen nih, misalkan aktivitas fisiknya aja nih kita bagusin. Tapi yang lainnya ya udah pelan-pelan. Itu ngaruh nggak tuh ke penyakit jantung? Oh, makanya seperti saya bilang tadi, olahraga sendiri nggak cukup. Ya, tapi dengan biasanya dengan olahraga itu kan ada komunitas yang baik untuk mengubah pola makan kita. Tapi jika tidak ada olahraga itu tidak cukup, ya, karena kita butuh banyak faktor. Seperti saya bilang penyakit jantung tuh bukan muncul hanya dari satu masalah, bisa dari darah tinggi, kolesterol, ya, dan diabetes seperti itu. Jadi selain olahraga, pola makan pun harus kita perbaiki. Seperti saya bilang tadi kan semua rata-rata junk food. Jadi kalau dibicarakan bahwa pola makan zaman now ya itu semua over, baik dari segi kebutuhan lemaknya, kebutuhan garamnya, kebutuhan gulanya itu over. Nah itu yang akan memicu untuk terjadi penyakit. Jadi satu paket, kalau kita mau sehat secara garis besar kita harus olahraga, jaga makan, stop merokok, jangan mengurangi bahkan, ya, stop merokok kalau bisa, ya. Kemudian dengan sendirinya tidur Anda akan lebih nyaman. Jika tidur Anda tidak nyaman sendiri itu akan bermasalah. Tidur tuh minimal kalau bisa 6 jam, itu udah paling sedikit. Ya. Paling sedikit 6 jam ya. Ya, paling sedikit 6 jam. Oke, nah dok, tadi juga udah disebut nih, kalau misalkan dokter tuh gimana sih dok indikasi nih, kita tuh bisa notice, kalau misalkan sebenarnya tuh tubuh kita tuh jantungnya lagi bermasalah nih. Ada di slide-nya kalau nggak salah. Coba bisa kita lihat ya, biar kita tuh tahu. Jadi ini saya bikin kalimat jadi saya lihat dari ini sih internet ya. Jadi jantung tuh mulai protes tuh sebenarnya sudah ada. Mungkin teman-teman bisa melihat ada gejalanya seperti nyeri dada, saya tidak suka mengatakan nyeri dada, itu istilahnya bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Jadi sebenarnya gejala yang betul tuh chest discomfort, rasa nggak nyaman di dada yang muncul baik ketika aktivitas ya, kemudian banyak gejala-gejala lain seperti kepala pusing, rasa pencernaan terganggu, ya, mudah lelah, bangun tidur kok capek, memulai kerja, ya, mendengkur, itu berkeringatan, batuk berkepanjangan, banyak, bahkan sampai rasa tidak nyaman di dada itu seperti debaran jantung yang tidak teratur. Itu sebenarnya tanda-tanda awal yang tidak harus sampai serangan jantung, keringat dingin, nyeri dada, pucat, tidak. Itu sudah mulai muncul. Jika sudah mulai muncul itu kita harus waspada bahwa sudah ada problem di jantung kita sebenarnya. Sudah ada problem ya, jadi kita harus notice nih. Itu dia. Oke dokter, mungkin sebelum kita bertanya ke teman-teman audiens yang lain ya, dari dokter tuh ada gak sih satu pesan penting nih, gimana sih yang harus banget nih kita Gen Z, apalagi pekerja di media sekalian, yang harus banget dilakuin untuk menjaga jantung itu tetap sehat? Satu pesan kunci, biar jantung sehat hidup bahagia. Jantung sehat hidup bahagia ya. Jadi sebenarnya kalau saya selalu titik beratkan ya, olahraga itu investasi masa tua dan itu akan berdampak juga ke jantung kita. Dengan olahraga yang teratur ya, kita selain itu kita harus diimbangi dengan pola makan. Jadi di sini ada jelas, di sini ditulis ada 11 langkah ya. Jadi nomor 1 tidak merokok. Lagi-lagi merokok. Jelasin yang ini dulu ya Bu ya. Oke, boleh. Jadi
bahkan nomor satu pilihannya bukan itu loh, bukan kurangin makan gorengan. Nomor satu justru apa? Tidak merokok. Tidak merokok. Ya. Oh rame banget dok. Kenapa nih teman-teman? Jadi kalau saya pribadi, bahkan saya bicara ke pasien saya yang habis serangan jantung, saya bukan bilang Pak jangan makan gorengan. Saya bilangnya stop merokok dulu, nomor satu. Nomor satu tuh Ya, teman-teman. stop merokok. Begitu stop merokok kita mulai luangkan waktu, karena merokok kan kita pasti diam. Nggak ada orang merokok sambil jalan, nggak ada. Ya diam. Luangkan waktu merokok Anda yang mungkin bisa habis 1 jam dalam 1 hari ini kita totalin untuk berolahraga, exercise 30 menit per hari. Kemudian nutrisi yang seimbang, makanan. Jadi kita harus mikir, jika pagi kita udah makan minyak, kita makan misalnya nasi uduk, gorengan, siang kita jangan lakukan hal yang sama. Kita ubah, ya. Malam juga jangan lakukan yang sama. Kan kebanyakan kita merasakan bahwa makan kayak pagi mie goreng atau nasi goreng, siang makan nasi padang kadang-kadang, kalau enggak nasi campur. Betul. Tapi nasi campur kan tumis juga pakai goreng, ayam goreng dan lain-lain. Malam makan nasi goreng, sebelum tidur iseng lagi mie tek-tek. Nah, ya Iya, itu kita nganggap normal gitu loh. Karena saya kerja dari jam 9 sampai jam 5 capek. Nah itu salah. Secara garis besar semua pola makan itu akan menimbun di tubuh kita. Dan apabila kita tidak bergerak lebih parah. Lebih Ya. parah lagi. Tidur betul. juga sangat penting. Nah kalau yang 5 memang itu udah di ranah medis ya. Jadi jika Anda sudah, saya selalu bilang di atas 40 ya minimal. Ini mesti tahu tensi lu berapa sih? Nggak tahu, sama ini bagus aja kayaknya, nggak ada keluhan. It's so wrong, sangat salah. Ya, begitu atas 40 itu, kalau dibilang dalam grafik kehidupan di atas 40 itu zonanya tidak naik lagi. Dia udah di peak sebenarnya. Tinggal turunnya, kita mau turunnya terjal atau turunnya pelan. Oh pelan ya sampai umur 80 tuh masih olahraga, masih jalan. Yang terjal orang Indonesia makanya 60 tahun jalan pakai tongkat. Lah di luar negeri 60 tahun Pasti nikah susah lagi. banget. Kita bicara dalam konteks begitu muda gitu loh, dia merasa sangat muda, masih ingin menikah. Kita 60 tahun udah mengaku bahwa kita manula, itu salah. Jadi atas 40 tahun itu kita harus minimal ukur tensi, cek kolesterol, gula Anda, kondisinya bagaimana. Pasti saya yakin kalau saya tanya sekarang banyak yang nggak tahu. Nah itu dia. Dan rata-rata datang setelah terlambat, itu dia. Jadi berat badan penting, BMI kalau bisa di bawah 26. Ya. Kemudian kendali stres. Nanti saya akan jelasin ada satu topik mengenai stres. Bagaimana stres bisa menyebabkan masalah di jantung, ya. Oke. Oke, nah mungkin dok, karena kita keterbatasan waktu juga dan teman-teman di sini kayaknya nih yang tadi udah teriak, gitu-gitu nih, udah mau banget bertanya nih. Ya. Mungkin bisa kita kasih kesempatan ya, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, dipersilakan, boleh angkat tangannya. Mungkin ada? Siapa? Sebelah sana ada. Oke, kita dari sebelah sana dulu ya dok. Boleh disebutkan namanya? Ya, terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan nama saya Tin. Saya mau Mungkin dari bisa marketing. Ya mungkin bisa berdiri nih biar dokternya enak juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Christine dari marketing dok. Saya yang mau tanyakan tuh, kan sekarang lagi musim serangan jantung ya dok ya? Ya. Musim ya, waduh. Maksudnya bukan musim sih, maksudnya Serem saya. maksudnya sering ngedengar tuh berita orang meninggal mendadak gitu karena serangan jantung gitu ya dok. Betul. Nah, ada nggak sih cara untuk kita gitu ya? Maksudnya kan kita kaum awam ya, kita nggak ngerti masalah kedokteran. Ada nggak pertolongan pertama di rumah atau misalkan kita ketemu orang lagi serangan jantung, kita bisa menolongnya gitu? Setidaknya bisa menyelamatkan satu nyawa gitu paling enggak gitu ya dok ya. Terus kan kadang saya pernah baca jurnal bahwa aspirin itu bisa untuk melebarkan pembuluh darah gitu ya. Ada nggak sih dok obat di warungan gitu yang sejenis aspirin? Udah itu aja dokter, terima kasih. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dokter, mau Terima langsung kasih, Bu. dijawab? Boleh saya jawab? Kalau dibilang musim, enggak sih ya. Tapi memang saya harus akui bahwa shifting seperti saya bilang bahwa sekarang usia muda,
yang mengalami serangan jantung ternyata lebih banyak daripada usia tua lama-lama, mulai mengejar ya. Ya karena itu tadi saya jelasin, kita harus waspada, kita harus cek ya. Nah, melanjuti pertanyaan tadi, jika ada kerabat kita, ada orang sekitar kita yang serangan jantung, apa yang harus kita lakukan? Nah sebenarnya itu kemarin sempat tadi saya bahas itu. Jadi ada yang namanya bantuan hidup dasar. Ada yang tahu nggak? Bantuan hidup dasar ada yang pernah dengar teman-teman? Jadi bantuan hidup dasar itu suatu skill yang harusnya dimiliki oleh tenaga medis. Salah, oleh semua orang. Jadi ketika kita menjadi seseorang, kita udah dewasa, kita harus memiliki skill itu, basic skill, basic bantuan hidup dasar. Mekanismenya bagaimana? Jadi kalau kita bicara serangan jantung, pada akhirnya jantung itu akan berhenti. Nah seperti saya bilang tadi, jika jantung berhenti apa yang terjadi? Kurang dari 4 menit, otak kita akan damage. Di atas 10 menit, sia-sia. Ya, jadi makanya skill itu harus kita miliki. Bagaimana cara melakukan namanya pompa atau pijat jantung. Ya, pijat jantung sayangnya saya tidak bahas di slide-nya. Jadi prinsipnya, makanya saya tadi encourage ke K3 bahwa dengan begitu banyaknya pegawai yang muda ini, harusnya sertifikasi BHD, bantuan hidup dasar itu bukan hanya ke yang K3 saja, tapi ke semua orang. Karena ada yang namanya golden time itu. Jika kita temukan orang tidak sadar, terjatuh, ya apa yang harus kita lakukan? Di situ akan diajarin. Biasanya kita saya akan jelaskan secara teori ya, atau nanti kita praktek sedikit. Jadi ketika kita temukan orang tidak sadar, hal pertama yang dilakukan adalah kita cek respon. Kan pasti kita panggil, misalnya teman kita ketok, kita pukul kan, gak sadar dia. Terus apa yang kita lakukan? Call for help, panggil bantuan langsung, teriak bantuan. Si ini gak sadar, jadi bantuan siap. Kalau di sini ada K3 langsung datang cepat. Ya. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Nah kita lakukan pijat jantung. Jadi pijat jantung itu pasti semua aku yakin pernah nonton film, betul toh? Ya prinsipnya seperti di video itu. Jadi prinsipnya kita memompa dadanya dengan tujuan agar jantungnya tertekan, dengan tujuan agar jantungnya mengalirkan darah, sesederhana itu. Jadi saya pernah pengalaman nolong orang, saya pompa jantung sampai 1 jam lebih, ya, dan hidup. Dan 1 jam hidup selamat bahkan, karena satu golden time-nya kita bisa cegah. Jadi kita witness orang nggak sadar, kita pompa, nggak balik-balik, kita setrum pompa, akhirnya dia balik. Jika kita tidak tahu skill itu, kita tidak tahu cara memompa, kita cuma manggil, kita diam, begitu lewat 5 menit, 10 menit, sia-sia. Kenapa? Brain damage. Dia akan mungkin ketika kita pompa, kita pancing dengan obat-obatan, jantungnya berdenyut, tapi dia akan koma. Masuk ICU, 1 hari, 2 hari, 3 hari, lewat. Makanya satunya cara kalau kita ingin istilahnya dalam konteks tadi bagaimana menyebabkan orang serangan jantung, skill itu harus Anda miliki. Ya. Dan sebenarnya kalau dibilang harus ada sertifikat gak? No, tidak ada sertifikat. Saya pernah nonton di TikTok usia 12 tahun, laki-laki, bantuin mompa, ya, RJP. Jadi ketika melakukan pertolongan seperti itu tidak ada dasar bahwa kita, wah aku nggak pede, aku nggak ngerti. Tapi memang pengajaran tetap harus kita lakukan. Makanya saya tadi encourage K3 untuk kalau bisa BHD seluruh, bahkan seluruh 30.000 ya pegawai Alfamart. 30.000 itu akan menjaring lebih banyak orang. Jadi begitu semua orang bisa, saya yakin angka kematian jantung di Indonesia akan turun. Boleh ditahu ya sekarang kematian jantung di Indonesia itu nomor 1 dia sekarang. Ya, penyebab janda istilahnya, nomor 1 paling banyak. Itu dia. Oke, mungkin seperti itu. Apakah kira-kira udah cukup menjawab belum nih, Kak? Udah? Oke, sudah dong. Nah kalau gitu mungkin satu lagi, teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh, dipersilakan. Oke, selamat pagi dok dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Rian.
Dok, saya mau nanya dok, tadi kan gejala terkait salah satu gejala penyakit jantung itu adalah suka berkeringat ya dok ya. Ya. Dan setahu saya memang ada apa namanya istilah yang suka berkeringat di telapak tangan ataupun kakinya, begitu dok. Tapi ada juga yang disebut hyperhidrosis dok, setahu Ya, saya. betul. Nah, apakah perbedaan, bukan perbedaan, apakah ada hubungannya antara hyperhidrosis dengan gejala penyakit jantung? Gitu sih dok. Itu saja sih dok pertanyaan Oke. saya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi memang kau buka slide tadi lagi sebenarnya kalau mitos mengatakan bahwa tangan basah itu jantung itu sebenarnya itu mitos. Jadi kalau kita bicara sakit jantung itu satu kumpulan gejala. Jadi berkeringat banyak yang diawali dengan rasa nggak nyaman di dada, keringat dingin, keringat banyak. Nah itu yang lebih tepatnya sebenarnya. Tapi kalau hanya berkeringat, banyak diagnosa yang bisa mengarah ke sana. Orang dengan gangguan tiroid juga bisa ke arah sana, hipermetabolisme. Begitu juga ada juga beberapa orang yang ternyata memang hiperhidrosis, gampang berkeringat. Jadi tidak sih, kalau dibilang apakah hiperhidrosis akan berkaitan dengan masalah penyakit jantung, tidak. Ya Pak. Oke, sudah cukup menjawab Bapak. Oke, sudah. Nah mungkin kira-kira teman-teman Biders yang bergabung secara online, oh ada lagi? Di sini ada lagi yang mau bertanya? Tadi sebelah kanan. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi di sini? Oh sudah. Atau teman-teman Biders secara online apakah ada kolom komentar yang ikut bertanya nih? Belum ada ya? Oke. Sekali lagi saya kasih kesempatan teman-teman di sini jika ada yang ingin bertanya. Oh ada. Boleh silakan. Oke, makasih Dok. Selamat pagi, saya Andika dari tim HC, Departemen HC. Saya ingin bertanya seputar, saya kan kalau secara olahraga itu cukup banyak ya Dok ya, olahraga yang saya geluti dari mulai mini soccer, kemudian basket, sepedaan juga begitu. Kadang juga sering jogging. Saya punya kendala, saya sempat tanya ke dokter juga, tapi saya lupa nama dokternya siapa waktu ada acara MCU di sini. Saya tanya, saya punya kendala setiap kali saya habis olahraga lumayan berat begitu ya, karena kan saya olahraga kalau goes biasa sampai 90-100 kilo gitu dok. Saya punya kendala di aritmia, jadi detaknya itu kalau sudah habis selesai goes lama panjang begitu, kemudian istirahat, di dalam waktu jeda istirahat itu, untungnya itu detaknya nggak normal. Nah, cara mengatasinya seperti apa dok? Gitu. Oke. Saya juga nggak makan gorengan sih, nggak makan satu, makannya banyak. Sehat ya berarti. Nah itu dia, kalau bicara sebenarnya kalau kita bicara ada batasan maksimal nggak orang latihan? Ya sebenarnya ada ya, kalau kita bicara rumusnya 220 dikurang usia. Itu maksimum heart rate untuk tubuh kita bisa mengkompensasi. Jika kita melebihi itu, memang kita memberi beban yang berlebih ke jantung kita. Dan itu pada akhirnya akan bermasalah. Nah, kalau kita bicara sekarang Bapak bilang bahwa saya ada gangguan aritmia. Berarti tahunya dari smartwatch atau merasakan? Merasa. Jika Bapak merasakan, nah saatnya kita perlu bertemu Pak. Waduh, jadi membernya nih Pak. Jadi betul, ada beberapa individu ya dalam tanda kutip yang memang hidupnya sehat ya. Tapi itu seperti saya bilang, jadi ada beberapa persen yang memang tubuh kita itu punya masalah sebenarnya. Nah, makanya saya bilang exercise itu penting. Itu memberikan alarm untuk Anda. Kebayang kalau Anda banyak duduk aja, you will never know that. Kamu hanya diam. Makanya banyak orang bilang, Bapak sehat. Sehat dok, ngapain sehari-hari? Duduk. Lu tahu sehat dari mana lu? Lu gak ngapa-ngapain, gak bisa. Makanya saya sudah bilang ke pasien saya, mau pasien yang bahkan udah bypass atau gimana, you mesti exercise. Selain menyehatkan, itu memberi gambaran bahwa jantung lu bisa bekerja segimana. Ada gejala enggak? Nah jika memang gangguan aritmia itu sesuatu yang dibilang bisa ringan, bisa berat. Saya juga aritmia Pak. Iya, tapi saya tahu kebetulan aritmia saya ringan. Jadi saya tahu batasan saya juga. Ya, jadi
itu memberi gambaran. Jadi ketika Bapak aritmia kita harus melakukan pemeriksaan supaya kita tahu batasan nanti latihan yang cocok ideal untuk Bapak bagaimana. Atau ternyata apakah harus ada tata laksana untuk masalah itu. Ya. Oke gitu kira-kira apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Nah dok, mungkin sebelum kita closing ya, ada yang mau dokter sampaikan lagi nggak nih? Mungkin statement closing tentang emosi dan jantung nih yang lagi jadi tema kita kali ini. Ya, kalau sesuai dengan World Heart Day kita ya, jadi ya itu balik ke itu exercise ya. Jadi berdenyut, kita harus berdenyut, kita harus bergerak, kita harus berolahraga. Itu parameter pertama ya. Kita kalau bicara masalah makan, saya yakin semua sulit. Tapi kalau olahraga tidak ada alasan. Jadi mulai sekarang luangkan waktu minimal setengah jam sampai 1 jam Anda bergerak. Ya, hindari sedentary life ya. Dan pelan-pelan mengubah shifting pola makan. Itu sih yang perlu kita terlepas yang terpenting tadi ya, merokok ya. Tapi sebenarnya ya begitulah. Ya begitu. Oke baik. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Jadi jika boleh saya simpulkan sedikit, parameter yang pertama banget nih sehabis ngerokok mungkin bisa aktivitas fisik ya. Kita luangkan setengah jam sampai 1 jam. Oke, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih kita. Saya mau koreksi boleh? Oh boleh, silakan dokter. Oh boleh. Stop merokok. Stop merokok ya, bukan setelah merokok. Oke. Stop merokok. Jadi nggak boleh lagi ada merokok teman-teman. Oke. Stop merokok dan aktivitas Ya, fisik. betul. Oke. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat sebagai ucapan terima kasih kami kepada Ibu Velin. Dipersilakan. Mungkin bisa kita majuan dok, sekalian Oh, ya. foto bersama. Di bawah aja. Boleh di atas gak apa-apa dong. Tuh di highlight stop merokok. Oke selanjutnya juga ada kenang-kenangan dari Alfa Midi. Oke. Kita foto dulu. Oke. Boleh. Selain itu ada kenang-kenangan juga nih. Boleh. HBPL. Baik, terima kasih banyak Ibu Velin. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktu dan insight-nya nih. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada teman-teman Miders yang masih aktif dan bergabung melalui daring bersama kami. Sampai jumpa di acara selanjutnya untuk teman-teman yang bergabung secara daring. Nah, untuk teman-teman yang bergabung bersama saya di sini, saya ucapkan terima kasih juga. Selanjutnya ini akan ada acara yang gak kalah menarik lagi dan penuh kreativitas. Saya akan serahkan kembali kepada MC. Kepada MC, dipersilakan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana tadi dapat ilmu dari Dokter Hashim nih?
Masih pada semangat gak? Sorry. Saking semangatnya ini. Saking semangatnya. Masih pada semangat? Kira-kira apa nih yang bisa diambil dari tadi sharing ilmu dari Dr. Hashim? Jangan merokok, ya betul. Siapa yang masih ngerokok? Ya selain itu juga apa? Selain kita harus mengolah tenaga kita, juga pola makan juga harus dijaga. Pola hidupnya juga harus dijaga, jangan ngerokok, tadi benar. Terus sarapan penting banget, tapi sarapannya jangan gorengan ya. Biasanya 15